Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pratama, kembali lagi di kanal YouTube Pratama Indomitra. Semoga Sobat Pratama dalam keadaan sehat dan semangat selalu ya. Perkenalkan, saya Cynthia Ayudia. Senang sekali pada hari ini saya berkesempatan untuk menemani Sobat Pratama dalam sesi Q&A. Sesi Q&A kali ini akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab pada sesi webinar bertajuk Inti Tax Dispute di Pemeriksaan TP-Doc yang berlangsung pada tanggal 17 Februari yang lalu. Nah, bagi Sobat Pratama yang belum sempat menyaksikan webinar tersebut, maka Sobat Pratama dapat mengakses kanal YouTube Pratama Indomitra atau dengan cara klik link yang tersedia pada description box. Nah, tentu saja saya tidak sendiri dan bukan saya yang menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu peserta webinar, melainkan saya bersama dengan Bapak Dr. Priyanto Budi Saptono AKCA MBA atau yang akrab disapa Pak Pri. Pak Pri merupakan pembicara dari webinar tersebut sekaligus CEO dari PT Pratama Indomitra Konsultan. Mari kita sapa langsung bersama ya Pak Pri. Assalamualaikum Pak Pri, bagaimana kabarnya Pak? Sehat? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Pak. Di tengah pandemi tetap harus semangat dan sehat. Alhamdulillah ya Pak. Oke, mana Mbak Cynthia? Alhamdulillah sehat juga Pak. Oke. Baik Pak, di tangan saya saat ini sudah ada 13 pertanyaan. Langsung saya bacakan pertanyaannya ya Pak. Oke, siap Mbak. Oke. Pertanyaan pertama dari Saudara Tata. Mohon informasinya untuk data pembanding rugi, apakah dengan serta-merta tidak dapat dijadikan sebagai data pembanding? Apakah seluruh data pembanding tersebut harus dalam kondisi laba? Ya, baik Pak Tata ya. Memang pembanding rugi secara umum itu di-drop di dalam pemilihan data pembanding terpilih. Atau kalau di dalam Bureau Findex ya, Oriana, itu digunakan rejection matrix. Di dalam rejection matrix ini atau manual search itu kita pilihin. Karena apa? Ya rugi ini kan bukan merupakan bisnis umum. Pasti ada penyebabnya. Penyebabnya ini bukan merupakan penyebab yang rutin terjadi. Jadi kita pakai kondisi normal sehingga secara umum kita akan mencari pembanding terpilihnya untuk perusahaan-perusahaan yang laba. Selain itu, kalau di dalam TV katalis ya, kita menggunakan produk Bureau Findex, itu kita juga harus menggunakan pendekatan bahwa pembanding ini tidak memiliki hubungan istimewa di dalam transaksi mereka. Makanya ada kode A plus amin atau A ya pokoknya, supaya mereka memang tidak memiliki hubungan istimewa dari sisi kepemilikan. Gitu Mbak. Jadi jawaban saya, pembanding terpilih biasanya laba, yang rugi tidak dipakai karena itu bukan merupakan kondisi normal perusahaan. Demikian. Dari Bapak Tata ada pertanyaan selanjutnya Pak. Terdapat beberapa pemeriksa yang beranggapan kenapa data pembandingnya tidak ada yang berasal dari Indonesia. Kalau seperti itu, apakah mungkin kita bisa menggunakan data pembanding dari perusahaan yang di-listing di BEI? Oke. Ya, ini juga sering saya ditanya, data pembanding dari Indonesia gimana? Pertanyaan saya sampaikan, ada nggak data pembanding Indonesia yang publicly available? Masalahnya kalau perusahaannya tertutup, itu nggak ada mekanisme mereka harus melaporkan laporan keuangannya kepada institusi tertentu. Bisa jadi nanti dengan undang-undang pelaporan keuangan ada, tapi saya nggak yakinnya kenapa? Kalau kita ngelihat RUU pelaporan keuangan, itu kan intinya siapapun instansi pemerintah hanya menggunakan satu laporan keuangan, termasuk institusi pajak. Jadi data pembanding dari Indonesia seringkali tidak ada, kecuali yang ada di bursa. Kalau bursa silahkan ambil. Masalahnya adalah ketika kita melakukan data pembanding, ya melakukan analisis data pembanding dalam bentuk analisis kesebandingan, ya perusahaan-perusahaan yang di bursa efek itu memiliki fungsi yang sama nggak dengan tested party? Seringkali nggak sama. Masalahnya ya kenapa? Misalkan kita sekarang menangani perusahaan tertutup, fungsinya APJ,
Sementara di perusahaan go public, di Bursa Efek Indonesia, itu fungsinya bisa jadi bukan ABC, A, B, C, D, E, F. Ini kan pembandingnya laporan keuangan, berarti margin. Nah, kalau udah kayak gitu, kita bisa menyimpulkan tingkat kesebandingannya tidak tinggi. Karena tidak tinggi, berarti sesuai per 32 nggak bisa dipakai. Itu akan lemah. Jadi memang pertanyaan itu akan dibalik lagi. Kenapa nggak pakai data Indonesia? Pertanyaan, ya ada nggak? Nah, gitu. Nggak ada, kecuali perusahaan yang ada di Bursa Efek. Masalahnya, secara analisis kesebandingan bisa jadi tidak sebanding dari sisi analisis fungsional. Demikian, Pak. Pak, untuk pertanyaan yang kedua dari Bapak Amir Hamzah, saya punya kasus PPN, yaitu atas penjualan fixed asset mesin yang sebelumnya digunakan untuk kegiatan operasional, dan kami menjual dan menerbitkan faktur dengan kode faktur 010 bukan 090. Oleh pemeriksa dianggap cacat dan dikenai sanksi 1% dari DPP. Apakah sanksi tersebut sesuai dengan peraturan? Ya, sanksi DPP 1% ya, 1% kali DPP itu kan sanksi tidak membuat faktur pajak. Kalau dulu 2% kali DPP. Sampai sekarang dengan Undang CK, Cipta Kerja 1% kali DPP di pasal 14 ayat 4. Nah, kita harus lihat dulu. Kalau penjualan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, memang pada dasarnya ya buat faktur pajak. Nah, sekarang faktur pajak, nah ini saya kalau udah masalah kode saya nggak hafal nih. Kalau 010 yang normal, kalau 090 apa? Saya nggak hafal ini. Nah, itu jadi ini kan intinya kalau buat faktur pajak, oke, nggak ada masalah. Tapi kalau faktur pajaknya cacat, nah ini memang menjadi persoalan. Cacat itu kan di kode itu bisa masuk kategori cacat karena tidak memenuhi ketentuan formal. Ya, itu. Oke gitu. Nah, kalau ternyata beda pendapat ya nggak apa-apa, itu normal. Tinggal nanti wajib pajak atau pengusaha kena pajak ya Pak Amir Hamzah mengajukan keberatan. Demikian Pak. Oke, Pak, pertanyaan yang ketiga dari Pak Bambang H. Akhir bulan Februari 2020, rekan saya seperti biasa berkunjung ke head office di Singapura. Tiba-tiba Maret terdapat pandemi COVID-19 sehingga sampai saat ini belum bisa pulang ke Jakarta. Bagaimana dengan status beliau dan bagaimana dengan pelaporan SPT tahun 2020, Pak? Oke. Ya, ini memang menggunakan pendekatan presiden prinsipal. Saya nggak tahu nih, rekan Pak Bambang ini ekspat atau lokal? Oke. Soalnya kan nggak disebut ya. Tidak disebutkan. Jadi kalau misalkan dia punya SPT, dia punya kewajiban karena NPWP. Kemudian dia ke sana. Memang secara fisik dia tidak stay di Indonesia misalkan lebih dari 6 bulan. Berarti masuk kategori subjek pajak luar negeri. Iya, betul. Ya kan? Subjek pajak luar negeri. Dengan demikian tidak ada kewajiban melaporkan penghasilannya di Indonesia meskipun di Indonesia punya NPWP. Nah, ini kan kalau aturan yang lama tetap, karena apa? Dia punya NPWP. Tapi memang secara faktual dia nggak ada di Indonesia. Nah, jadi solusinya apa? Ini kembali lagi, kalau ekspat ya tetap lapor. Kalau orang lokal juga tetap lapor, tapi penghasilannya dikenakan pajak di sana. Sepanjang di sana memang sudah ada bukti pajaknya. Itu. Jadi kita melihat konsep karena dia punya NPWP, dia tetap punya kewajiban lapor. Tapi dari sisi penghasilan, kan penghasilannya berkaitan dengan dia di sana. Cuman ini juga ada yang kurang jelas Pak Bambang ya. Ini penghasilannya dari mana? Kalau penghasilannya misalkan dari pemberi kerja yang ada di Indonesia, kena pajaknya di Indonesia. Kena pajaknya di Indonesia, kan tetap dia menjadi karyawan PT lokal. Nah, ini ada informasi yang kurang jelas sih Pak Bambang ya, sehingga ya jawaban saya ya agak bias juga gitu. Jadi asumsi saya adalah dia orang lokal, teman Pak Bambang ke luar negeri karena COVID nggak balik. Belum balik. Nah, kalau demikian ya tetap PPh 21. Karena dia memang punya NPWP. Demikian. Ya. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Asep, perusahaan kami melakukan transaksi afiliasi berupa peminjaman modal kepada perusahaan induk. Pinjaman tersebut dikembalikan untuk jangka waktu tertentu.
dalam pengembaliannya tidak disertai dengan bunga pinjaman. Metode apa yang cocok dengan transaksi ini? Pinjam modalnya ke siapa ini? Ini Pak siapa tadi? Bapak Asep. Pak Asep ya. Pak Asep ini pinjam modalnya ke siapa? Ini saya kalau udah ngomong pinjam modal agak bias ya. Pinjam modal tuh beda. Pinjam dana. Soalnya kalau modal tuh ekuitas. Kalau pinjaman berarti diliabilitas. Tapi kalau ngelihat bahasa di bawahnya, oh ini berarti pinjaman, dikembalikan tanpa bunga. Nah, ini juga harus dilihat lagi. Kalau yang meminjamkan itu pemegang saham kepada anaknya, anak usahanya, boleh tanpa bunga. Kita mengacu pada pasal 12 PP 94 2010. Ada 4 syarat. Ya, boleh tanpa bunga, ada 4 syarat, nggak perlu ada, ya perlu ada Tipidok, tapi karena pakai PP 94 2010 boleh tanpa bunga. Apa syaratnya ya Pak Asep? Silakan nanti dicek di pasal 12 PP 94 2010. Yang pertama ini adalah dana yang dipinjamkan dari si lendernya sendiri. Kemudian yang kedua, jadi dana yang dipinjam nggak boleh tuh lendernya minjem ke yang lain dipinjemin lagi, nggak boleh. Yang kedua, yang lendernya tidak dalam keadaan rugi. Harus dilihat tuh laporan laba ruginya. Yang ketiga, ya, yang ketiga ini modal di setornya sudah sama dengan modal dasar. Artinya modalnya sudah disetor penuh. Kalau modal dasarnya 1.000, modal disetor atau ditempatkan 1.000. Ini. Kemudian yang keempat, si borrowernya dalam kesulitan likuiditas. Bisa dicek dari laporan arus kas. Jadi kalau pinjaman dari lender ke borrowernya itu berkaitan dengan lendernya adalah pemegang saham, boleh tanpa bunga. Tapi kalau ternyata pinjamannya tidak tercakup di sini atau 4 syarat ini salah satu syarat tidak terpenuhi, harus ada bunga. Nah, barulah kemudian bunganya berapa? Bunganya menggunakan suku bunga wajar, terserah. Suku bunga wajarnya bisa dilihat dari sisi borrowernya, bisa dilihat dari sisi lendernya. Kalau sama-sama Indonesia gampang, bisa pakai JIBOR, bisa pakai suku bunga Bank Indonesia yang punya karakteristik sama. Jadi kita menggunakan metode CUP, ya, Comparable Uncontrolled Price, atau metode CAP ya. Saya suka nyebut CUP ya. Itu kayaknya bahasanya lebih ini aja. Oke, demikian Mbak. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Jimmy Parulian Huta Barat. Mengenai CBC Report untuk OECD Action 13, bagaimana sebaiknya untuk template-nya Pak? Dan mohon penjelasan mengenai CBC Report ini. CBC Report itu menggunakan elektronik ya. Jadi kita ngisi, buka website DJP, nanti ngisi di situ. Jadi logika sederhananya gini. Dulu memang awalnya pakai Excel. Ketika PMK 213 keluar, itu keluar tuh Excel-nya. Cuman saya membayangkan kalau DJP dapat Excel kemudian di print. Padahal DJP harus melaporkan CBC reporting ke seluruh negara competent authority yang memang sudah menandatangani automatic exchange of information atau sudah menandatangani P3B secara bilateral. Karena di dalam P3B kan ada exchange of information. Iya, betul. Ya. Nah, jadi IO ini menjadi dasar hukum, automatic exchange of information menjadi dasar hukum bagi DJP untuk bertukar informasi berupa CBCR. Nah, makanya agar mudah DJP membuat fasilitas DJP online, ngisi di situ CBC reporting, nanti ya sudah selesai itu ngisinya. Nah, kemudian DJP membuat memformat dalam bentuk XML. Ini data. Kayak kita CSV gitu ya. Ini XML terus kirim gitu. Demikian, Mbak. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Angela R. Kusumaningtyas. Pak Pri, berarti usulan dari Pak Pri terkait pandemi jika analisa menggunakan TNMM, berarti pihak yang diuji di analisa 1 tahun 2020 dibandingkan dengan perusahaan pembanding 3 tahun atau 5 tahun, Pak?
Oke, bisa 3 tahun sampai 5 tahun. Jadi kan kita menggunakan ex ante ya, contemporaneous, artinya kalau kita menggunakan 2020, data yang tersedia di database komersial kapan? Misalkan 2019, 18, 17, mau 5 tahun silahkan. Nanti harus dijustifikasi kenapa saya pakai 5 tahun, kenapa saya pakai 3 tahun. Memang salah satu kriterianya adalah kondisi pandemi ini nggak bisa dipakai untuk dasar nih. Ini juga terus terang kemungkinan juga nggak akan sebanding. Kenapa? Pandemi kan mengakibatkan perusahaan drop, berarti kan rugi. Sementara data pembanding komersial terpilihnya surplus ya, laba. Jadi mau 3-5 tahun silahkan. Ya, tinggal nanti dijustifikasi. Saya menggunakan tahun jamak, kenapa? Karena memang kondisi kita itu sedang tadi ada ekstra force major ya. Demikian, Pak. Selanjutnya, Pak, apakah ada impact MLI dengan transfer pricing, dari Pak? Masih dari Ibu Angela. Oh, Bu Angela ya, masih. Apakah ada impact MLI dengan transfer pricing, Pak? Bagaimana penerapan MLI di Indonesia dan impact perpajakannya? Terima kasih, Pak. Oke. MLI itu adalah usulan OECD yang ke-15 ya, OECD Action Plan ke-15, dan ini cerita tentang tax treaty. Jadi cerita tentang tax treaty, memang yang paling terpengaruh kan masalah PI. Bagaimana existing tax treaties menggunakan pendekatan physical presence. Jadi harus ada kehadiran fisik untuk menentukan BUT. Itu ada di pasal 5 OECD model atau UN model. Baru kemudian kalau Indonesia misalkan punya 75 tax treaty secara bilateral, negosiasi satu tax treaty bisa 2 tahun. Mau sampai kapan negosiasi tax treaty secara bilateral itu akan selesai? Akhirnya dikasih pintu. Ini loh, kata OECD ke G20. Kalau mau pakai ini multilateral instrument. Jadi negosiasi tax treaty-nya tidak secara bilateral tapi secara multilateral. Jadi banyak negara tanda tangan nanti sepakat. Sepakat oke. Itu ya. Nah, kalau sudah masalah transfer pricing, ini ya kembali lagi ke aturan transfer pricing. Jadi nggak ada di tax treaty secara detail. Karena di tax treaty itu kan hanya diatur pasal 9. Ya, pasal 9 isinya apa? Pokoknya kalau ada transaksi hubungan istimewa, ini kan topiknya associated enterprise. Tolong ya pakai arm's length principle. Arm's length principle kayak apa? Nggak ada di tax treaty. Makanya OECD menggunakan buku OECD Transfer Pricing Guideline untuk memberikan guidance. Tapi dalam prakteknya kalau Indonesia ya pakainya ya PMK 213 untuk pendokumentasiannya, untuk arm's length pricing-nya itu pakai per 43 2010 sama per 32 2011. Begitu Bu Angela ya. Itu. Pertanyaan yang ketujuh dari KAP Tera Miharja Pradono dan Chandra. Pak, kalau pengujian manajemen fee apabila diuji menggunakan database misalnya KTM Mine, apakah bisa ya Pak, dan output dari database yang kita bandingkan berupa apa? Apakah dalam persen seperti royalti atau dibandingkan komponen penentuan dalam man fee seperti man hour dan lain-lain dengan perusahaan pembandingnya? Oke. Bapak siapa nggak tahu ya, Pak KAP Tera Miharja dan rekan. Manajemen fee itu tidak bisa menggunakan Katie Mine. Ini Katie Mine ya. Katie Mine itu untuk royalti. Ya, ini produk dari Bureau van Dijk. Ada juga produk lainnya kayak Royalty Stat. Itu juga produk dari penyedia database komersial. Nah, manajemen fee pilihannya adalah terserah nih. Mau pakai cost plus bisa, kemungkinan ya mau pakai CUP bisa. Kalau cost plus berarti cost-nya berapa, nanti ditambahin margin. Jadi harus tahu cost-nya, manajemennya. Cost-nya apa? Direct labor. Kalau CUP sama, nanti di direct labor-nya juga. Nah, terus gimana? Kalau udah ngomong manajemen fee, berarti harus satuan waktu.
ini si manajemen si konsultannya dibayar berapa per standar rate. Standar rate-nya apa? Mungkin man hour, mungkin man days, mungkin man month. Jadi standar hari, standar jam-jaman, atau standar harian, atau standar bulanan, man month. Nah, jadi ketika misalkan konsultannya ada lebih dari satu, harus lihat levelnya kan. Junior dengan senior pasti beda rate-nya. Senior dengan supervisor rate-nya juga beda. Punya rate yang berbeda. Nah, kalau partner punya rate yang berbeda lagi dengan manajer. Jadi harus di breakdown. Lalu mereka melakukan apa? Jadi perlu timesheet. Dari situlah kemudian dikonversi. Ongkos mereka berapa? Ya, hourly rate-nya mereka berapa, atau misalkan daily rate mereka berapa, monthly rate-nya berapa, dikonversi dengan aktivitasnya. Berapa lama, barulah kemudian ketemu angka. Angka inilah yang menjadi basis dalam bentuk cost, baru tambahin marginnya berapa. Nah itu, jadi memang bisa menggunakan CAP, bisa juga menggunakan cost plus. Kalau Ketimen kurang pas. Kenapa kurang pas? Dia biasanya untuk royalti. Demikian. Kalau royalti tarifnya berapa? 3% kali omset 3%. Demikian, Mbak. Pertanyaan selanjutnya, Pak, dari Bapak Jimmy. Dalam SKB PPh 23 isinya tertulis dibebaskan dalam rangka penanganan pandemi. Namun transaksi dan jasa yang digunakan tidak ada kaitan dengan pandemi. Apakah SKB ini berlaku atau tidak? Ya, kalau SKB memang fasilitas yang bersifat khusus, surat keterangan bebas, sesuai dengan tujuannya. Kalau memang nggak sesuai dengan tujuannya, ya nggak dapat SKB. Gitu aja, Mbak. Ya. Baik, Pak. Selanjutnya dari Bapak Muhammad Firdaus Guntur Kusuma. Jika perusahaan holding sebagai grup dengan memiliki pemegang saham asing di Indonesia, harus ada usaha yang dilakukan. Kalau tidak, bisa masuk negative list. Untuk menghindari negative list tersebut, holding melakukan penjualan ke afiliasi atau beli dari pihak ketiga dengan mengambil margin hanya 1%, hanya untuk menghindari negative list. Pertanyaannya, metode apa yang cocok dipakai? Margin 1%. Margin apa ini? Margin kotor. Nah, kalau trading, beli terus jual, dapat margin 1%, itu yang pas adalah biasanya. Nah sekarang ini transaksi afiliasinya dengan siapa? Ada nggak? Nggak ada ya? Nggak nah ada. Itu, jadi kadang-kala pertanyaannya nggak detail, saya nggak bisa. Tapi oke lah, saya jelaskan begini, Pak Firdaus ya. Iya. Ini perusahaan, katakanlah perusahaan A, dia bertransaksi vendornya B dengan vendornya ini, jadi pilihannya gini, kalau yang hubungan istimewanya vendor, sementara customernya third party, basis metodenya adalah resale price. Karena jualannya kan independen, resale price, artinya margin per penjualan. Misal, beli 800, jual 1000, laba 200, ya. Beli dari grup, jual third party. Berarti marginnya adalah 200 per 1000. Resale price method. Nah, kalau ternyata beli dari third party, jual ke grup. Ya, saya ulangi, beli dari third party, jual ke grup. Berarti yang hubungan istimewa jual. Basisnya beli 200 per 800. Cost plus. Itu. Kalau ternyata beli dari grup, jual ke grup, susah ini. Pakai CUP nggak bisa karena nggak ada pembanding. Pakai cost plus maupun resale price nggak bisa, terpaksa TNMM, transactional net margin method. Demikian, Pak. Baik, Pak. Selanjutnya dari Bapak Dodi Setiawan, terkait pembuatan TP-Doc seperti yang dibicarakan di pasal 2 ayat A dan B, apa harus melihat 2 tahun ke belakang? Pasal 2 ayat 2 ya, huruf A dan B atau gimana? Terkait pembuatan TP-Doc di pasal 2 ayat A dan B, apa harus melihatnya 2 tahun ke belakang atau 1 tahun ke belakang pun cukup ketika sudah termasuk dalam aturan omset di atas 20 miliar, Pak? Oke.
Pak Dudi, yang pas adalah pasal 2, ayat 2, huruf A dan B, atau B. B-nya B1 atau B2. Gitu ya. Nah, jadi gini. Ini kembali lagi ya, jadi saya berulang-ulang menjelaskan pasal 2 ini. Pertama harus ada transaksi afiliasi. Oke, kita mau buat Tipidok kapan? Kalau di contoh saya, Rabu lalu kan Tipidok 2020. Ada transaksi afiliasi 2020. Berapa nilainya nggak ada ketentuan. Pokoknya ada transaksi afiliasi. Transaksi afiliasi pokoknya kalau ada transaksi mempengaruhi persamaan akuntansi. Aset sama dengan liabilitas plus modal, ekuitas. Oke. Nah, selanjutnya A atau B1 atau B2. Ini cukup setahun, berarti 2019. Nggak boleh 2 tahun, karena yang sesuai dengan aturan tuh setahun sebelumnya. Jadi berapa tahun ya, setahun sebelumnya. Jadi kalau kita ngelihat transaksi afiliasinya 2020, kita mau membuat Tipidok 2020, otomatis kita lihat omset tahun 2019 saja. Atau kita ngelihat transaksi barang berwujud tahun sebelumnya, 20 miliar. Atau transaksi jasa, barang tidak berwujud, atau transaksi lainnya, keuangan ya, 5 miliar. Nah itu juga tahun sebelumnya, gitu Mbak. Ya, jadi hanya tahun sebelumnya. Ya. Selanjutnya dari Bapak Agus Setio Hartono, anggapan adanya transaksi transfer pricing, apakah dapat dikenakan terhadap transaksi antara badan usaha dengan orang pribadi? Untuk lembaga pendidikan, sekarang kan banyak yang bekerja sama dengan pendidikan-pendidikan luar negeri. Bila antara lembaga tersebut ada hubungan afiliasi, apakah bisa dianggap ada transfer pricing? Baik. Di pasal 2, Pak Agus ya, disebut wajib pajak. Bisa orang pribadi, bisa badan. Jadi siapapun bisa melakukan transaksi afiliasi sepanjang hubungan istimewa. Nah, kemudian di pasal 18 ayat 4 Undang-Undang PPH itu juga wajib pajak. Jadi bisa orang pribadi, bisa badan. Artinya berlaku ketentuan umum. Kalau ternyata orang pribadi bertransaksi dengan badan, bisa juga, kan sama-sama wajib pajak. Gitu ya. Jadi kewajiban Tipidok bisa untuk orang pribadi, bisa badan. Cuma, nah di ketentuan ke atasnya, ini kan PMK 213. Di atasnya ada PP 74 2011. Di atasnya lagi ada pasal 28. Orang pribadi wajib Tipidok sepanjang memenuhi dan dia melakukan pembukuan. Jadi kewajiban Tipidok ini adalah kewajiban pembukuan tambahan. Ya, kalau misalkan orang pribadinya ya, kalau pribadinya misalkan dia nggak melakukan pembukuan karena karyawan, nggak wajib Tipidok karena nggak wajib pembukuan kan. Tapi tetap seandainya dia bertransaksi harus menggunakan nilai wajar. Kenapa? Ada pasal 10 Undang-Undang PPH. Kalau transaksi hubungan istimewa harus menggunakan nilai yang seharusnya, berarti yang wajar. Demikian Pak. Baik Pak, selanjutnya dari Bapak Afandi Mansur, Pak ingin memperjelas bila omset kita 50 miliar tetap buat Tipidok meskipun tidak ada transaksi afiliasi. Mengapa kita harus melihat tahun 2019 ketika membuat SPT 2020? Kan tahun sebelumnya tahun 2020, begitu Pak. Kalau nggak ada transaksi afiliasi ya nggak perlu Tipidok, selesai. Betul. Itu. Terus kalau ada transaksi afiliasi di 2020, kita harus lihat tahun 2019 kenapa? Persyaratan di PMK. Jadi kita nggak bisa lepas dari PMK 213 pasal 2 ayat 2. Nah ini nih seringkali terus terang kalau udah menjelaskan ini saya sampai bisa 3 jam menjelasin ke konsultan, ya saya ulang lagi. Konsultan kalau nggak paham kayak gini nggak dapat klien. Kenapa? Kalau nggak bisa menentukan wajib pajak ini wajib atau tidak membuat Tipidok, nggak bisa. Harus paham. Nah, jadi Pak Afandi, ya kalau nggak ada transaksi nggak usah membuat Tipidok. Yang dites kan transaksi afiliasi. Ya ini nggak ada ya sudah. Tapi kalau ada transaksi afiliasi 2020 harus lihat tahun 2019 kenapa? Syaratnya di PMK. Nah demikian Pak. Baik Pak.
Pertanyaan terakhir Pak, dari Bapak Ali Akbar, apakah Tipidok harus dibuat setiap tahun? Kami tidak memiliki transaksi transfer pricing, tapi lebih ke hubungan afiliasi. Oke, transaksi apakah harus dibuat setiap tahun? Kenapa Tipidok ya? Iya, Tipidok. Ya tergantung. Tergantung persyaratannya. Kalau persyaratan pasal 2 ya 2 terpenuhi, wajib Tipidok. Bisa tiap tahun, bisa juga tidak. Misalkan afiliasi, ada hubungan stima tapi nggak ada transaksi. Sampai 10 tahunnya nggak wajib Tipidok. Karena yang pertama adalah ada transaksi afiliasi. Demikian, Mbak. Baik Pak, itu tadi pertanyaan terakhir dari sesi Q&A kita siap. kali ini. Ya. Baik, demikian Sobat Pratama sesi Q&A kita kali ini. Terima kasih kepada Pak Pri yang telah menjawab dan tentunya mencerahkan kita semua ya. Dan semoga semakin menambah wawasan dari Bapak Ibu Sobat Pratama sekalian. Nah, bagi Sobat Pratama jangan lupa juga untuk men-subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi terupdate mengenai video-video terbaru di kanal YouTube Pratama Indomitra serta informasi mengenai webinar selanjutnya. Baik, kami juga ingin mengingatkan bagi Sobat Pratama untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan 3M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker yang aman. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.